Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tadi sudah saya spill bahwa adab lebih berharga, apalagi di era sekarang ini yang itu menjadi barang langka. FTS memiliki visi menjadi fakultas yang islami dan unggul dalam riset di bidang teknik dan sains. Itu perlu menempatkan adab ini menjadi hal yang utama. Adab sebelum ilmu dan tip menjadi mahasiswa idaman. Beradab itu berarti punya adab, punya sopan santun dan sebagainya. Tetapi juga punya akronim. Yang pertama, B-nya apa? Beriman dan bertakwa. E-nya apa? Etika profesional. R-nya rasional dan kritis. A-nya amanah. D-nya A-nya B-nya bertanggung. Itulah yang kita harapkan. Fakultas Teknik selama 4 tahun Anda di sini harus beradab. B. Beriman dan bertakwa. Itu harus menjadi pondasi dalam setiap langkah. Jadi ini boleh atau tidak, halal atau haram. Perbuatan kita itu terikat, yaitu dengan syariat. Syariat itu kalau disingkat jadi apa? Hukum yang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Selalu itu. Kalau benda bukan 5, asal dari benda itu al-ibahah, boleh. Boleh, semua itu boleh dimakan benda, boleh digunakan. Kecuali yang diharamkan. Jadi B yang pertama tentu kita punya pola pikir yang demikian. Kedua, etika profesional, yaitu menjunjung tinggi kode etik. Profesional itu artinya dengan kompetensi. Kalau bicara dipikir dulu, kalau berargumen pakai data, dan seterusnya. Ya. Dan integritas. Integritas itu memiliki dignity, ya, harga diri dalam pekerjaan maupun interaksi sosial, sehingga tercipta kepercayaan dan kehormatan. Kalau tidak punya integritas, ada harganya tidak? Kalau dia itu pembohong, kalau dia itu pendusta, kalau dia itu tidak amanah, itu artinya tidak punya integritas. Nah, R, rasional dan kritis, menggunakan akal sehat, logika, sikap kritis. Kalau berargumen pakai logika, jangan pakai pakai mis, asal asal tidak boleh. Jadi harus dengan akal sehat, logika, kritis dan berpikir. A, amanah. Amanah adalah tanggung jawab. Kalau nanti diberi tugas satu divisi, diberi amanah apa, maka harus dijalankan dengan penuh tidak boleh khianat. D-nya apa? Memiliki komitmen tinggi dan berdedikasi, kerja keras dan mengabdi sepenuh hati. Apalagi kalau saudara ini masih mahasiswa. Berarti saudara sebagian besar masih dibiayai oleh orang A, apa? Akhlak mulia, sikap santun, jujur, rendah hati, menghargai sama, berluhur, akhlak, kita udah tahu ya. Kemudian B yang terakhir, berkah untuk umat. Keberadaan saudara, kadang saudara itu harus menghadirkan manfaat, maslahat dan keberkahan bagi masyarakat luas. Salah satunya nanti kalau saudara aktif di desa mitra, itu insya Allah nanti akan memberikan keberkahan bagi masyarakat.
Saudara sekalian, ini dahulukan adab sebelum ilmu. Kemudian adab menjadi syarat berkahnya ilmu. Kalau kita untuk ilmu tapi nggak beradab, artinya ilmu kita tidak berkah. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Beliau berkata bahwa kepada muridnya, pelajarilah adab sebelum engkau menuntut ilmu. Maka ini penting pada saat maba ini kami tekankan ya, mengingatkan saudara sekalian. Dengan adab ilmu menjadi bermanfaat dan tidak terus kepada kesombongan. Al-ilmu itulah cahaya, petunjuk. Karena ilmu nurun, cahaya bersih, hanya bisa masuk pada hati yang bersih. Barang bersih kira bisa campur dengan barang kotor tidak? Kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak beradab, ilmunya bisa masuk tidak? Itulah sebabnya. Karena kita tahu bahwa al-ilmu nurun, maka kita harus beradab supaya ilmunya lancar. Niatnya harus benar dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai kuliah, luruskan niatnya. Buat apa niatnya? Melaksanakan kewajiban, menghilangkan kebodohan. Ya kan? Mungkin meningkatkan kapasitas diri, ingin berbakti kepada orang tua. Mungkin untuk menyempurnakan diri agar beribadah kepada Allah SWT, mengabdi pada agama untuk lebih baik. Niatkan yang itu, yang lain insya Allah mengikuti. Memilih ilmu, kita pilih ilmu yang bermanfaat. Insya Allah seluruh program studi di FTS itu insya Allah bermanfaat. Kemudian gurunya, ya, pilih guru yang insya Allah nanti alim di sini karena menjadi kampus yang Islami. Teman, dan Anda harus bisa mencari teman yang rajin, yang berakhlak, ya. Nanti lama-lama akan menular dan insya Allah mahasiswa Fakultas Teknik dan Sains nanti semuanya soleh dan solehah. Menghormati guru, dalam hal ini dosen, harus kita hormati, harus kita muliakan. Kemudian menghormati kitabnya, bukunya juga cuma itu dihormatin, di coverin, jangan didudukin karena itu adalah sumber dari ilmu. Perlakukanlah dengan baik buku-buku saudara, itu bagian dari adab ya, kita menghormati ilmu. Nah, kesungguhan, kita belajar di sini juga harus sungguh ya. Siapa yang ada kemauan pasti ada jalan. Insya Allah Anda akan sungguh dan tekun. Ilmu dapat dengan terus menerus, tidak bisa hit and run. Sekarang belajar, besok enggak. Sekarang masuk, besok enggak. Itu namanya hit and run. Waktu terbaik, gunakan prime time untuk melaksanakan apa? Prime activity. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Prime time Anda cari apakah habis subuh, apakah habis maghrib, apakah siang dan seterusnya. Masing-masing punya prime time. Nah, tapi secara umum memang kita tetap mengatakan bahwa waktu terbaik adalah waktu pagi, subuh ya. Jam 3 sampai subuh itu waktu yang belum ada gangguan insya Allah. Awali dengan dasar. Jadi awali dengan dasar, jangan langsung lompat. Sabar. Ibarat naik kita ke lantai 7, kita harus lantai dasar ya. Kemudian belajar bertahap. Tidak ada belajar yang langsung lompat-lompat. Harus tertib. Oke. Jangan cukup dari ChatGPT, jangan cukup dari Google. Kita harus belajar dari pondasinya. Tawakal ya, setelah kita bekerja keras ya tawakal, jangan stres. Nggak bisa ujian, stres, nggak usah nyontek-nyontek. Nanti apa? Kita akan perbaiki dari hasil berikutnya. Tabah dalam kesulitan, mungkin nanti akan ada menghadapi ada dosen yang kadang-kadang tidak menyenangkan saudara, tetap bersabar. Ada tugas yang mungkin menumpuk, ada teman yang tidak menyenangkan, nah itu tetap kita harus tabah ya. Next, belajar saat muda. Nah, kemarin sudah iktanim khomsan, qobla khomsin, selanjutnya gunakan sababata qobla haromika. Gunakan waktu mudamu sebelum waktu kalau udah tua sibuk ngurusi anak, istri, rumah, hutang, masalah tetangga, masalah kondangan, ribet. Muda fokus belajar. Siap waktu muda dimanfaatkan? Tenaganya masih kuat, gunakan hal yang positif. Berorganisasi kalau masih melimpah dari belajar, cuman gini ternyata aktif organisasi untuk menyalurkan energi yang luar biasa itu.
Nah, waktu yang tepat juga selain masih muda juga subuh tadi ya, maupun malam hari ya. Malam hari mungkin jam 3 Nusra. Gunakan tip ini tip dari ulama besar, ulama yang memang menjadi hidupnya dan sudah mempelajari fenomena manusia. Kalau Anda ikuti, insya Allah antum akan sukses. Kasih sayang ya, guru pada murid. Insya Allah saya memberikan ini sebagai bentuk guru ya kepada saudara, kasih sayang. Dan sebaliknya saudara harus tadi ya menghormati guru. Nasihat diterima dengan lapang dada. Namanya orang tua, Anda sebagai anak muda, nasihat itu kayaknya nggak cocok gitu. Tapi orang tua ya, orang tua itu baik orang tua kandung, orang tua sosiologis, ya berarti kayak kami ini sosiologis kan, itu dengerin kalau nggak cocok, jangan dibantah. Wala taqul lahuma uff. Jangankan yang lain, off aja nggak boleh. Namanya mafhum muwafaqah. Jadi nggak boleh berarti nggak boleh. Hus berarti nggak boleh. Ngantar nggak boleh. Karena yang paling kecil off saja nggak boleh. Nah itu terhadap adab terhadap orang tua. Orang tua kandung maupun terhadap orang tua sosiologis, guru maupun mentor dan sebagainya. Jadi ini harus betul-betul diterima dengan lapang dada. Kalau nggak setuju, mungkin kita bisa lebih baik diem. Falyakul khairon aw liyasmut. Nggak bisa ngomong baik, lebih baik di mengambil manfaat dari ilmu. Amal dengan ilmu. Kalau Anda nanti sudah punya ilmu, diamalkan, disebarkan kepada sesama teman. Cara belajar yang paling baik itulah menjadi guru. Al ilmu bila samarin kasajari bila ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang rindang tapi tidak ada buahnya. Dan lagi-lagi kembali kepada adab ini, kalau udah pinter itu sebagai bentuk rasa syukur dan bentuk ketakutan dan kekaguman kepada ciptaan Allah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai nanti sudah lulus sarjana dari masing-masing prodi merasa sombong karena merasa pinter. Tidak boleh ya. Semua kita selama kita niatkan dengan niat ibadah, insya Allah itu bernilai karena Allah ya, itu bisa bernilai ibadah. Ilmu jangan jadi alat mencari dunia. Jalanin aja, dunia nanti akan datang sendiri. Jauhi akhlak buruk, karena apa tadi? Al ilmu nurun ya. Hindari sia-sia ya. Mainan, ngegame, hindari. Sudah bukannya lagi. Sekarang 4 tahun adalah untuk memupuk saya, pribadi saya dan ilmu. Semua harus dimainkan dengan sebaik-baiknya. Jauhi perdebatan, ya, debat tanpa argumen dan debat tanpa ujung pangkal tidak jelas. Next. Nah ini yang penting, banyak doa, ya, sholawat, ibadah itu juga melengkapi supaya saudara sekalian di sini masjidnya bagus, waktunya sholat, ya wirid, ya sebisanya. Kalau belum bisa baca, yang penting doa. Karena doa maupun ibadah, doa itu adalah pangkat untuk ibadah. Jadi dengan berdoa, insya Allah kita connect dengan Allah, ya, ada koneksi dengan Allah SWT sehingga kita tetap dalam kendali hidayahnya, tetap kendali dalam inayahnya, gitu ya. Mentari terbit di ufuk timur, menyinari bumi luas terbentang, adab mulia jadi pengatur, ilmu berkembang hidup pun terang. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah SWT pada hari kiamat, ya. Salah satu dari 7 itu adalah syabun nasya'a bi ibadati rabbi. Pemuda yang tumbuh selalu dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Pemuda itu gharizatun nauknya tinggi, hawa nafsu terhadap lawan jenis tinggi. Pemuda kalau mampu melampaui atas godaan ini, karena insya Allah akan mendapat naungan dari Allah SWT, yang dimana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT. Nah, Rasulullah juga bersabda, Inna Allah azza wa jalla la ya'jabu, kagum, sungguh takjub. Takjub pada siapa? Min syabbi laisat lahu subwatun, pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsu. Dia membiasakan diri melakukan kebaikan dan berusaha keras untuk menjauhi keburukan.
Ini kemarin kita sedang menghadapi keadaan yang volatil itu kayak uap itu loh. Tahu ya, volatil, muap, cepat lari sono, goncangan ada. Kemudian uncertainty, ya, tiba-tiba berubah. Cuaca yang harusnya musim hujan juga kemarau, yang kemarau juga berhujan. Ekonomi yang trennya begitu ternyata berubah, tiba-tiba ada perang. Bisnis yang awalnya platform ya, awalnya kita tentang transaksi ketemu di pasar, sekarang berubah menjadi platform sekarang ada pajak lagi, akhirnya berubah lagi. Sebab berubah. Ini adalah era anak sekalian, era saudara sekalian. Complexity, persoalan sangat kompleks, ambiguity, ketidakpastian sangat tinggi. Itu adalah era yang sekarang Anda alami. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Kita harus fleksibel, kita harus memahami ya dengan baik. Dan yang ketiga, kita harus membangun koneksi, kolaborasi, kooperasi, cooperation. Ya. Kemudian yang terakhir, ambiguity itu harus dengan sifat yang agile. Agile tahu? Lincah. Sekarang rapatnya geser ke sana, lincah ayo. Jangan di rumah, karena eranya begitu. Kita harus fleksibel, kita harus memiliki pemahaman sesuatu yang uncertainty tadi, dan yang kompleks kita harus bekerja sama. Nggak bisa satu prodi jalan sendiri, tapi kita harus semua prodi. Bahkan satu fakultas pun nggak bisa kita mungkin kerjasama dengan dosen mahasiswa hukum. Mungkin kita bisa berikan dengan sama fakultas FAI, agama Islam, mungkin dengan FIKES. Sehingga saudara dalam menghadapi seperti ini tidak bisa sendiri. Kita harus kooperasi. Jelas ini tentang FUKA? Sampai sini jelas? Yang nggak jelas catat ya. Next. Nah, kalau saat ini saudara itu yakin seyakin-yakinnya Anda menghadapi persoalan finansial. Betul? Belum yakin apakah nanti tepat waktu membayar SP? Emosional. Saudara masih muda, kalau tersinggung sedikit emosi, temperamen, dihina dikit langsung itu namanya emosional. Spiritual. Masih banyak yang belum diketahui. Secara spiritual, baik secara sakofah, artinya ilmu tentang keagamaan, maupun secara praktek beribadah mungkin juga masih merasa kurang. Betul? Fisik juga perlu diperhatikan. Intelektual, Anda makanya belajar ya, karena masih banyak merasa kekurangan. Makanya kuliah jauh-jauh ya. Dan yang terakhir nanti secara sosial, Anda juga belum dikenal sebagai siapa sekarang ini, baru sebagai mahasiswa, belum dikenal sebagai aktivis HMJ, BEM dan terusnya. Dari sosial Anda masih anonim. Nah, teman-teman, ke depan setelah lulus di FTS, Anda aktif, Anda menghormati dosen, Anda belajar dengan sungguh-sungguh, harapannya akan menjadi orang yang sukses atas 6 aspek ini. Harapannya nanti balance of success. Singkatnya, secara finansial Anda nggak ada hambatan, kebutuhan orang tua, saudara, sendiri, keluarga aman. Secara emosional Anda sudah stabil. Ketika Anda bicara udah nggak menggebu-gebu lagi, tapi dengan tenang. Ya, itu indikator secara sosial Anda matang. Oke, secara spiritual, ya, Anda beribadah, tapi knowledge tentang agama juga tahu, ya. Dan secara fisik Anda nggak sakit-sakitan. Balance of sukses, fisik Anda juga harus sukses. Kemudian intelektual, Anda juga pintar, memiliki intelektual, dan yang terakhir secara sosial Anda diterima. Jadi itu maksud sukses. Ya, kalau Anda bisa menyeimbangkan antara fisik, sosial, spiritual, emosional, sosial, intelektual, itu kalau Anda raih semua itu berarti Anda sebagai orang yang suksesnya itu seimbang. Indikatornya ini. Apa? Yang pertama, topi. Anda kuliah di sini pengen menjadi supaya punya indikator topi. Jadi, topi itu kan jadi. Jadi apa? Topi engineer, topi environmentalist, topi
agronomist, to be teacher, to be lecturer, to be entrepreneur, to be ulama, to be... Jadi Anda bukan anonim tapi dikenal sebagai apa. Itu indikator kalau pengen sukses tadi. Bisa dipahami sampai sini? Jadi Anda punya jati diri menjadi apa, menjadi. Kemudian kalau indikator sukses berikutnya, kalau sudah to be itu meningkat, ini bukan bergeser, nambah apa? To have. Awalnya nggak punya gaji, jadi punya gaji. Setelah punya gaji berani ngelirik anak orang lain untuk menjadi to have, berarti supaya punya istri. Punya istri, pengen punya anak, to have child. Setelah punya anak nanti tidur di mana? To have rumah. Rumah mau pergi susah, to have motor, mobil. Dan to have. Itulah berarti kalau Anda ada to have, dan to have itu jangan didasari oleh hubud dunia, tapi itu sebagai sebuah sarana, bukan karena kecintaan dunia. Dan itu memang dalam konteks orang sukses itu menjadi indikator. Kalau sudah to have, kalau Anda terlihat sukses lagi, nanti akan tumbuh. Punya warung 1, tumbuh 2, punya 2, tumbuh 3, punya PT 1, PT 2. Dan kalau sudah to grow, kalau Anda bisa dipercaya adalah to share, bantu, mungkin tiap bulan, ya. Apalagi ilmu itu ketika di share bukannya habis tapi tambah, gitu kan. Beda dengan harta. Nah, harta itu jangan dikejar tapi nanti dia ngikut sendiri. Itu prinsipnya. Ini cara pola hidup yang benar. Dan nanti setelah to share, to inspire. Saya sudah membantu Andi untuk bisa punya usaha, saya sudah bisa membantu orang, bisa apa, bisa, berarti to empower. To empower itu mendorong, menumbuhkan orang yang inspiring, kemudian Anda ternyata menjadi entrepreneur, Pak, saya sedang bersukses, saya sudah begini. Nah, itu berarti sudah to empower. Nanti kalian aktif, kemudian saya dorong akhirnya jadi bagus, ETS ini menjadi luar biasa, dikenal, anaknya soleh, wah, itu berarti saya sudah menginspirasi dan sudah memberdayakan saudara sekalian. Nah, itulah saya kira, dan harus good time management supaya sukses. Jangan sia-siakan. Next, jangan easy going jadi orang, tapi harus terkonsep by design. Jangan easy going ngalir, jangan. Atau jangan negatif programming. Aku orang Papua, nggak bakal bisa. Aku orang miskin. Aku memang orang lemah dan seterusnya. Itu berarti negatif programming. Harus bikin programming yang positif. Kemudian lack of self confidence, juga jangan rendah diri. Kita harus confident. Next, ya. Dan time ini, ingat waktu tidak bisa di stop. Berhenti dulu, tidak bisa. Atau irreversible, tidak bisa diputar ulang. Irreversible, tidak bisa tergantikan. Tidak bisa dijual. Aku jual 1.000 atau 1 juta waktumu, tidak bisa. Tidak dapat dialihkan dan juga tidak bisa dipinjamkan. Ini penting, ingat waktu, ya, manajemen waktu. Next, Anda harus merumuskan sejak ini, harus selalu memperbuat pada Romawi 1. Apa? Mendesak penting. Jangan sampai ke Romawi mengerjakan yang tidak mendesak dan tidak penting. Kalau kadang-kadang mengerjakan tidak mendesak tapi penting, oke, karena masih ada penting. Atau tidak penting tapi mendesak. Tapi hindari sama sekali tidak mendesak dan tidak penting. Kita contoh Rasulullah, ya. Next, Anda harus beradab. Itu kalau Anda bisa melihat, membaca ini, dia punya sidik, dan sidik itu akan menimbulkan integritas, ya, berarti karena Anda benar, nggak dusta, nggak bohong, gitu kan. Dan nanti akan menjadi personal excellent. Anda akan menjadi pribadi yang excellent, pribadi yang menarik, gitu kan. Nah, kemudian juga Anda amanah, dapat dipercaya. Kalau Anda sering khianat, mana mau ada yang memberi amanah kepada saudara, gitu kan. Dan itu berarti Anda memiliki interpersonal yang bagus. Nah, jadi sidik, amanah, fatonah. Fatonah itu kecerdasan, artinya Anda kuliah ini dalam rangka fatonah dan nanti memiliki kompetensi.
kompetensi. Dan dengan kompetensi itulah Anda nanti akan menjadi profesional di bidang masing-masing. Dan yang terakhir adalah tablik. Tablik itu adalah menyampaikan, artinya Anda bisa mengkomunikasikan ide-ide visi Anda. Semakin hebat Anda bisa berkomunikasi, cakupan semakin besar, berarti Anda akan menjadi leader. Karena leader itu dengan berkomunikasi. Apa leader itu? How to influence other with your vision. Anda memulai lain dengan apa yang visi Anda, dan itu hanya dengan komunikasi. Baik, pas jam 11 waktu saya habis, lewat ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya tutup dengan taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Imunibo SPMSI yang telah memaparkan